Selain kasus Raffi, pekan ini jatuh sakitnya Ashanti hingga ia dirawat di rumah sakit juga sangat mengejutkan. Sejak dinyatakan mengalami radang selaput otak yang disebabkan oleh sejenis virus, Ashanti hingga kini masih terbaring lemah di sebuah rumah sakit di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penyakit itu konon kabarnya menyerang saat ia jalan-jalan ke luar negeri beberapa waktu lalu. Apalagi, Ashanti dan Anang memang kerap menikmati liburan mengunjungi berbagai tempat-tempat eksotik di belahan dunia lain. Lalu benarkah Ashanti terkena penyakit tersebut saat berlibur di Sri Lanka beberapa waktu lalu? Lantas seperti apa komentar sahabat-sahabatnya yang kemarin banyak yang menjenguk, mulai dari Ola Ramlan hingga Usi dan juga Farhat Abbasnia Daniati. Terima kasih ya. Saya tanya kenapa sampai kok terkena sakit seperti ini. Namanya penyakit tidak ada yang mau ya. Mungkin karena kemarin ini dia merasa dia jalan-jalan kemana ya, Sri Lanka atau kemana gitu, dia mampirin Sri Lanka. Kan itu kalau ke daerah-daerah yang seperti itu tuh sebetulnya harus suntik atau apa ya. Nah di situ mungkin kondisinya lagi kurang fit, tapi dia masih tidak tahu. Selama di Jakarta, setelah pulang dari sana, dia kan banyak kesibukan, syuting terus, sering pusing-pusing, dipikirnya pusing biasa. Kemungkinan takutnya waktu dia ke Sri Lanka, kalau nggak salah sempat ke Sri Lanka, mungkin kenanya di situ. Terus ditambah lagi dia syuting di lokasi syuting yang banyak makan pinggir jalan, semua dibeli kata dia gitu. Mungkin aja dari situ. Namanya sekarang virus kan di mana-mana, di rumah kita aja bisa gitu. Ya. Aku juga baru tahu ini satu, terus kedua juga Ashantinya baru ngerasain ya penyakit ini gitu ya. Aku belum bisa melihat perkembangannya ya. Mungkin besok lah akan dapat kabar yang jelas dari dokter sarafnya. Aku sih mudah-mudahan berharap besok ada kabar yang lebih baik lah. Radang selaput otak memang bukan penyakit ringan karena menyerang jaringan otak dan pada kondisi tertentu kabarnya bisa membuat kelumpuhan organ tubuh. Itulah yang membuat Ashanti harus beristirahat total minimal 2 pekan ke depan. Dan ditemui kemarin secara khusus oleh tim intens, menurut Profesor Yusuf Misbah selaku dokter yang menangani Ashanti, hari ini pun ia harus diambil cairan sumsum tulang belakang untuk mendeteksi tingkat kekronisan virus yang menyerang otaknya. Segawat itukah hingga Ashanti harus diambil tindakan tersebut? Tapi kalau mau pasti, kita biasanya ambil cairan sumsum. Nah ini saya masih dapat izin, saya bilang dari yang bersangkutan. Kalau itu nanti ketahuan, kalau diizinkan, nanti kita bisa lihat gejala virusnya bagaimana, ya. Kemudian kita lihat ada sel-sel peradangannya bagaimana. Itu dari situ kita bisa lihat derajat peradangannya secara kuantitatif namanya. Tapi tetap dia harus di MRI, insya Allah besok di MRI. Dan ambil cairan di belakang sumsum ya. Ya harus diinfus dulu, kita cek sampai besok kayak apa. Besok pagi saya cek lagi kata dokter perkembangannya kayak apa. Tapi harus dia bed rest benar. Nah, wah itu parah sekali itu ya, parah sekali. Kalau itu kan dia meradang, itu bisa saya sebutkan tadi bisa mengenai tergantung keparahan radang di mana. Kalau di tempat yang daerah motorik ya lumpuh dia. Kalau di daerah hipokampus namanya daerah kesadaran dia bisa talamus atau apa, ada bagian otak itu kan macam-macam. Bisa koma dia. Jadi tergantung itu. Dan tentu yang jadi patokan itu selain itu kausanya juga kondisi pasiennya sendiri. Kalau pasiennya lemah sebelumnya ya yang sering kita lihat pada tuberkulosis, pada orang dengan HIV, ya, toksoplasma dia masuk. Itu yang parah-parah sih. Tapi ini sih insya Allah enggak sih. Ya mudah-mudahan ya. Menurut Profesor Yusuf Misbah lagi, penyakit ini memang tidak bisa dianggap enteng. Semula membuat kepala sakit luar biasa, tapi berikutnya bisa membuat tubuh mengalami kelumpuhan. Ashanti sendiri sempat mengalami pelemahan badan sebelah kiri. Ya, sakit kepala yang hebat pada meningitis itu radang otak itu sakit kepala luar biasa. Biasanya virus itu macam-macam, tapi umumnya sih virus itu lewat udara kan, kebanyakan, atau bisa juga lewat kontak dan sebagainya seperti HIV darah. Tapi pada kasus ini HCMV ini mungkin ya
pasien ini kelemahan, kecapean, mungkin horsir, dia mungkin badannya sudah kurang enak gitu, tapi dia paksa gitu. Terus kalau orang gitu kan datanya turun, kecapean, kurang tidur. Nah waktu karen itu masuklah virusnya. Dan di situ beberapa hari seperti orang masuk angin, terus lama-lama makin sakit ya, manifest lah seperti tadi yang saya katakan tadi, jadi kepala hebat, kemudian jangankan bergerak sih, kepala nyur seperti ada apa mau meledak gitu di kepala. Ya tadi kan dia ada kelemahan sebelah badan kiri, ya bisa macam-macam, bisa juling, bisa salah kan tergantung lokasinya, lokasi di mana virus itu menyerang susunan saraf. Kalau susunan sarafnya tengah bagian motoriknya ya lemah, seperti ini sebelah kiri yang lemas. Bisa ini bisa juling, bisa tuli, bisa macam-macam tergantung lokasi yang kena gitu. Dirawat di rumah sakit karena terserang radang selaput otak membuat Ashanti disupport habis-habisan oleh sahabat-sahabatnya yang menjenguk. Dan nyaris setiap hari kamarnya penuh oleh para tamu. Tapi justru itulah yang diinginkan Ashanti karena ia kini tak bisa tidur dan istirahat jika suasana sepi. Bunda itu memang orangnya kan senang ramai ya. Harusnya sih sebenarnya sih kalau dengan penyakit ini dia harus benar-benar bed rest total. Tapi karena dia nggak mau, akhirnya ya yang penting dia dokternya bilang dia merasa nyaman, diperbolehkan tamu, dan terima kasih banget tamunya ternyata banyak sekali, dan kita dari keluarga dan semua dari tim semua terima kasih dan semoga cepat sembuh dan didoain. Dan tadi saya lihat lagi kita masuk ke ruangan, Ashanti tidur, terus saya datang saya lihat ke tempat tidurnya dia, tempat istirahat, terus dia kebangun, seneng ya, karena banyak teman-teman yang sudah menunggu, ada Usi, ada Bu Fadel, ada teman-teman dekatnya Ashanti juga. Tadi sih keadaannya di situ dia juga udah mulai seger ya, udah bisa ngobrol. Terus juga tadi sempat makan juga. Ya aku sih sebagaimana kasih support aja. Soalnya dia juga tadi dia bilang besok pengen diambil contoh sumsum tulang belakang apa gitu, aku nggak ngerti tadi. Dia takut, jangan takut lah, bismillah aja. Pokoknya yang penting sembuh. Tadi sih happy aja karena kan kita semua teman-teman pada nengokin, berdoa buat Ashanti, ya mudah-mudahan dia cepat sembuh aja gitu. Katanya masih agak pusing-pusing gitu tapi saya ajak bercanda-bercanda aja gitu. Tiga hari terbaring di rumah sakit, hari ini Ashanti menurut rencana akan diambil cairan sumsum tulang belakangnya. Langkah itu diperlukan untuk mendeteksi lebih jauh penyakit radang selaput otak yang menyerangnya. Tapi seperti apa sesungguhnya kondisi terkini Ashanti? Bagaimana ia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari sholat, makan, hingga menerima para sahabatnya dari atas tempat tidur. Simak kondisi terkini Ashanti, eksklusif, hanya di Intens. Penyakit radang selaput otak dan tipes yang diderita oleh istri dari Anna Hermansyah itu memang mengejutkan dan mengharuskan Ashanti bed rest total. Inilah kondisi terkini Ashanti di dalam kamar rumah sakit. Seperti apakah aktivitas Ashanti mulai dari sholat, makan hingga menerima sahabat yang menjenguknya, yang semua itu dilakukannya tanpa beranjak dari tempat tidur. Simak liputan eksklusif tim Intens setelah yang satu ini.